Sepatutnya utamakan lagu-lagu Melayu Malaysia dalam acara rasmi. Bukan soal itu, sekarang ini Malaysia ini negara Islam, aku tak nak perempuan berhijab ni rosakan imej negara Islam. Ada sebuah video dari negeri Malaides yang membuat heboh warganet Malaides. Yang dimana ada suatu acara atau pertemuan bulanan, dari kantor Perdana Menteri Negeri Malaides. Forum tersebut diadakan setiap bulan untuk mengumpulkan informasi, menyelaraskan informasi, dan memberikan informasi kepada para pegawai di kantor Perdana Menteri. Dalam acara yang katanya juga dihadiri oleh Perdana Menteri Negeri Malaides, ternyata ada sebuah hiburan musik yang berupa paduan suara. Namun salah satu lagu yang dibawakan oleh grup paduan suara, adalah lagu Statue. Lagu Malaysia dah tak ada akhir. Bagi saya ada masalah. Identiti kita, jangan bawa identiti luar. Identiti kita lebih indah. Banyak lagi lagu tempatan Sabah Sarawak. Sepatutnya utamakan lagu-lagu Melayu Malaysia dalam acara rasmi. Apa maksud Statue ni? Risau makna dia benda tak elok J, perkara-perkara maksiat K. Bila kat sekolah cor lagu Konoha dikecam-kecam, tapi cor penjawat awam nyanyi lagu cam ni boleh pula dipersembahkan untuk majlis rasmi lagi. Depir anak sampai ke bapak-bapak nyanyi lagu Indo, pastu bising anak kat sekolah buat karangan pakai bahasa Indo. Lepas ni pasti jadi bahan geng Konoha claim, teruk sangat ke produk tempatan sampai dok ambil yang Konoha. Irama Melayu ada je yang rancak nak juga nyanyi lagu ini. Martabatkanlah lagu bahasa Melayu kita. Mak-mak bapak-bapak pun nak stesku juga. Macam tak ada lagu lain, entah apalah lagu ni dengan bahasa dia pun. Lagu Melayu Malaysia dah pupus kah? Cikgu di sekolah membebel pasal budak-budak ramai guna bahasa Indonesia. Ni hampa dah tua pula pi guna bahasa Indonesia. Pelik-pelik lah pengurusan. Wah, Malaysia dah macam Konoha, terbaik Madani. Banyaklah lagu-lagu Melayu yang sedap-sedap. Lagu ini juga yang dipilih adik. Motif apa perhimpunan bulanan nyanyi lagu tak kena mengena Malaysia? PMX ketimbangkan punya zaman. Statue tu apa benda? Habis dah ke lagu orang Melayu. Tak ada lagu lain ke, banyak lagi lagu Malaysia. Tak heranlah ada majlis rasmi kerajaan buat dalam bahasa lain selain bahasa Melayu. Kerajaan pun sibuk bawa lagu Hindustan macam dah tak ada lagu bahasa Melayu G. Lagu bahasa Melayu banyak yang merangsang cinta negara. Perlu difikirkan semula. Idea yang baik, lebih baik dan indahnya kalau ditukarkan ke bahasa Melayu, bersesuaian dengan kempen memartabatkan bahasa Melayu. Sebab English our second language. Ada faham? Ni koya lagu Indon untuk perhimpunan bulan JPM tak manis lah. Institusi ketua kerajaan Malaysia bawa identiti luar. Punyalah banyak lagu-lagu Malaysia ini. Lagu tempatan Sabah Sarawak pun banyak. Kenapa perlu lagu Indon? Bukan orang mara koya, tapi lagu Indon tulah. Kenapa perlu angkat lagu asing di program rasmi kerajaan? Lagu tempatan tak sedap sangat ke? Dah lagu tak ada makna, boleh nyanyi. Hai. Aduh lagu pun, nyanyilah lagu kebangsaan Malaysia. Lagu Indo buat apa? Lagu City tu banyak yang best-best. Konoha juga kutipnya bahasa daerah yang kita pun tak faham secara umum. Dan itulah yang membuat heboh warganet negeri Malaides, yang dituangkan dalam ragam komentarnya, yang penuh kekecewaan. Kemudian ketika gelaran pesta pora yang baru-baru ini diadakan di negeri Malaides, lagu Statue pun juga ikut didendangkan. Dan sudah tentu, ribuan penikmat musik yang memadati arena acara, langsung saja bergoyang ria, ketika lagu tersebut dinyanyikan. Lagi-lagi komentar warganet negeri Malaides mencuat ke jagat maya dengan nada ketidaksukaannya. Dan seperti biasa, ketika warganet Indonesia berbicara tentang musik Indonesia yang mendominasi di Malaides, maka jawaban komentar warganet negeri Malaides sudah pasti keluar dari jalur pembahasan, yang sepertinya mereka cocok sebagai penderita denial syndrome. Ikut sangat Konoha. Cuba tengok majoriti type MG yang join benda-benda cam ni. Type lain sibuk dengan masa depan. Nak majukan diri sendiri, las-las type M juga jadi kuli-kuli depa.
Dia orang semua dah jadi bos besar-besar. Perempuan-perempuan yang pergi konsert ni mana iman dorang, aku risau pula tengoknya. Budaya konoha nanti dapat anak macam ni lah. Yang tengok konser Melayu, yang komen bukan Melayu juga, nak jadi apalah Malaysia ni. Bukan soal itu, sekarang ini Malaysia ini negara Islam, aku tak nak perempuan berhijab ni rosakan imej negara Islam. Seperti itulah ragam komentar warganet negeri Malaides yang seperti biasa selalu keluar dari tema pembahasan, yang memang benar kalau mereka adalah pengidap denial syndrome. Lagu Statue memang booming di negeri Malaides, entah mereka mengerti atau tidak dengan syair dalam lagu-lagu Indonesia yang bernuansa daerah tersebut, namun melodi ataupun musiknya sudah mengundang mereka untuk bergoyang ria. Dan itu bisa terlihat dari banyaknya tiktokers negeri Malaides yang membuat velocity dengan background lagu-lagu dari Indonesia. Guys, boleh terangkan apa itu statue? Sebab I asyik dengar lagu ni je, statue. Masa tak ada Indonesia sampai sekarang pun dengar statue. Statue saya tahu. Ada abang nenek saya tak gitu. Masalah tak mau. So aku baru daripada KLIA, aku nak tanya korang, dekat Malaysia ni dah masuk ke lagu statue kat FYP? FYP kita dah masuk ke lagu tu? Ke belum? Sebab aku 10 hari dekat Indonesia, tiap-tiap hari aku buka TikTok, lagu tu je keluar babe. Statue babe. Bang ho. Hal itu membuktikan bahwa lagu-lagu daerah dari Indonesia semakin mendominasi jagat musik negeri Malaides. Belum lagi dengan acara-acara resmi ataupun acara hiburan dan pencarian bakat di negeri Malaides, yang juga mendendangkan lagu Statue. Sehingga demam statue ini sempat bertahan beberapa bulan di negeri Malaides. Dan dari beberapa komentar yang diungkapkan oleh para warganet Malaides ke dunia maya, yang sebagaimana yang sudah pernah kami jelaskan, kalau seni itu bersifat universal, yang tak menyekat batas bangsa dan sebagainya. Lagu atau musik tidak membatasi subjek berdasarkan bangsa, ras, atau golongan tertentu. Selama orang itu bisa menerima suatu karya seni, maka karya seni itu pastinya bisa menyatukan orang yang berbeda. Dan satu hal yang bisa menjadi pelajaran bagi mereka para warga Malaides, filosofi lagu-lagu Indonesia itu tidak berlandaskan perkauman. Meskipun lagu daerah ataupun lagu etnik, tetapi tetap bisa menyatukan rakyat Indonesia lewat musik dan lagu. Dan dapat kita katakan, bahwa lagu-lagu daerah dari Indonesia yang viral di jagat maya negeri Malaides, seakan-akan bisa menyatukan rakyat negeri Malaides dalam satu gerakan yang sama. Tidak memandang orang itu bertipe M, tipe C, ataupun tipe I, atau orang kelas atas, kelas menengah, atau kelas bawah sekalipun, semuanya bersatu dalam satu irama dan gerakan yang sama. Namun disinilah yang perlu kita maklumi dari negeri Malaides, bahwa benih-benih sentimen perkauman di negeri Malaides masih sangat tumbuh subur. Yang seakan-akan terus dilestarikan oleh masyarakat negeri Malaides. Karena di antara mereka ada yang merasa paling nasionalis, paling merasa memiliki suatu negara, dan paling agamis. Hal itu bisa dilihat dari komentar-komentarnya yang sudah kita saksikan bersama. Selain dari lagu Statue, ada juga Pagu Kakak Main Salah, lagu Ubur-Ubur Ikan Lele, lagu Pika-Pika, dan yang terbaru lagu Tabola Bale. Yang juga nangkring di posisi atas lagu di Spotify Malaides. Sehingga wajar saja, jika ada kekhawatiran dari para warganet Malaides dan dari para musisi negeri Malaides, akan dominasi lagu-lagu dari Indonesia di negaranya, yang seakan-akan membuat karya-karya mereka merana di bumi sendiri. Namun satu hal yang perlu dipahami, bahwa karya musik adalah bagian dari seni, dan seni adalah sesuatu hal yang universal. Sehingga ia akan menyasar semua kalangan tanpa batas ruang dan waktu. Selama seni musik itu sesuai selera, maka ia akan diterima pasar atau pencinta suatu karya musik. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.